Banjir bandang masih merendam kota Padang, Sumatera Barat. Warga dievakuasi dengan perahu karet. Barang lu, Kek? Bukan, Pak. Bukan. Itu lihat. Dia bukan pet saya, Pak. Ini apa? Bukan pet saya, Pak. Bukan. Coba garam. Coba lihat. BNN menggerebek kawasan Kampung Berlan di Matraman, Jakarta Timur. Puluhan pelaku ditangkap dan barang bukti narkoba disita. Polisi mendatangi rumah duka Alvaro untuk memberikan trauma healing untuk keluarga korban. Saudara, selain 3 sorotan utama tadi, sejumlah informasi penting dari berbagai penjuru tanah air akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya, Ihsan Sitorus, kita jelang Indonesia Update selengkapnya. Kita ke informasi pertama, saudara, kebakaran melanda satu rumah indekos di Makassar, Sulawesi Selatan. Tidak ada korban jiwa, namun seluruh bagian rumah hangus. Kepanikan melanda warga di sekitar Jalan BTN Tabara, Makassar, Sulawesi Selatan saat sebuah rumah indekos terbakar. Rumah yang sebagian besar terbuat dari kayu membuat api mudah membesar. Warga berusaha memadamkan api sebelum petugas damkar datang. Kurang dari setengah jam, api berhasil dipadamkan dengan 7 mobil damkar dan 1 mobil rescue. Tidak ada korban jiwa karena rumah indekos dalam keadaan kosong. Penyebab kebakaran masih diselidiki Polsek Tamalate, Makassar. Oh, 2 hari itu kita kerahkan ini. Ada sekitar 20 orang. Kurang lebih 20. Iya. Untuk armadanya sendiri? 8. Armada. Iya, 1 rescue. Ada berapa armada? 7 unit pemadaman. 7 unit, saya 1 rescue. Kalau untuk penyebabnya sendiri, Pak? Kalau masalah penyebabnya kita belum tahu ini. Informasi ya. Sementara di Masih soal kebakaran, saudara, kebakaran melanda sebuah pabrik tekstil di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Selasa dini hari. Api diduga berasal dari korsleting di salah satu gudang produksi. Api dan asap tebal membubung tinggi dari bangunan PT Tak Textiles Indonesia di Jalan Hajar Mekar, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Kebakaran diduga dipicu korsleting di salah satu gudang produksi yang kemudian menyebar ke gudang lainnya. 11 mobil damkar dikerahkan untuk memadamkan api. Tidak ada korban dalam peristiwa ini. Kita mendapat laporan tadi kejadian jam 2:10. Kita langsung meluncur, kemudian kita konfirmasi ke Mako. Mako juga menurunkan unit. Nah, untuk wilayah Kabupaten Bekasi, damkar kita menurunkan 7 unit. Dari JBBK kita dapat bantuan tadi sekitar 4 atau 5 unit. Sementara itu, kepulan asap hitam pekat masih membubung tinggi di sejumlah titik pabrik pada Selasa siang. Selama 7 jam, petugas pemadam kebakaran terus berupaya memadamkan api. Sejumlah karyawan yang baru datang terpaksa harus dipulangkan lantaran proses pemadaman masih berlangsung. Bakaran deh itu? Enggak tahu. Enggak. Ini Ini setengah 1 malam katanya. Oh, setengah 1 8 malam. masuk pagi. Iya. Terus saat ini karyawan gimana nih? Ya ini karyawan pada di sini. Oh, pada di sini. Nah ini karyawannya. Kan nggak begitu banyak karyawannya. Ada berapa karyawan sih di sini? Berapa ya? 450 kayak berapa ya? Ini produksi apa sih, Bu? Tekstil. Oh, tekstil. Ini terbakar produksi atau gudang? Gudang sama mesin. Oh, gudang sama mesin.
Kita beralih ke sorotan lainnya, banjir masih merendam Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Padang, Sumatera Barat. Sejumlah warga dievakuasi menggunakan perahu karet. Tim SAR gabungan menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi warga yang terdampak banjir, terutama lansia dan wanita serta anak-anak. Lebih dari 60 kepala keluarga terdampak banjir yang terjadi sejak Selasa pagi. Selain untuk evakuasi, perahu karet juga digunakan untuk menyisir titik-titik terparah banjir di kawasan ini. Kami melaksanakan pengamanan ini untuk pengevakuasian warga di Dadok Tunggul Hitam ini sejak dari pukul 6 pagi kita berangkat. Sudah ada 40 warga yang kami evakuasikan untuk daerah ketinggian terdekat. Yang memang di Dadok Tunggul Hitam ini kita kerahkan personil gegana sebanyak 80 personil dalam rangka evakuasi masyarakat kita, khusus di Dadok Tunggul Hitam ini. Banjir di kawasan Dadok Tunggul Hitam terjadi usai hujan deras sejak Senin siang. Kondisi terparah berada di RW 9, di mana ketinggian air berkisar antara 50 cm hingga 1 meter. Warga terdampak terpaksa mengungsi. Yang saat ini kalau untuk posisi kita warga kita yang ada di RT 4, di RT 5 dan RT 2 yang bagian belakang, itu untuk kedalaman banjir udah 1,20 meter sepinggang orang dewasa. Jadi mungkin kami selaku ketua RW di sini meminta kepada BPBD untuk bisa ada warga kami yang perlu dievakuasi. Kita ke informasi dampak erupsi Semeru. Saudara, tim gabungan dari Kepolisian dan Balai Pekerjaan Jalan Nasional Jawa Timur Bali membersihkan abu vulkanik yang menutup jembatan Besuk Kobokan pasca terjangan lahar hujan Gunung Semeru. Selama proses pembersihan, polisi memberlakukan sistem buka tutup jembatan. Inilah kondisi jalan penghubung Lumajang Malang dan juga jembatan Besuk Kobokan yang menyelimuti Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro. Melihat hal ini, polisi dan pihak Kementerian Pekerjaan Umum pun melakukan pembersihan secara bertahap. Satu kendaraan water cannon milik Polres Lumajang digunakan untuk melakukan pembasahan, lalu dilanjutkan dengan penyapuan oleh kendaraan milik Kementerian PUPR. Terakhir, proses pembersihan dilakukan secara manual. Terhadap debu vulkanik ya Gunung Semeru, jadi sangat berbahaya untuk pernapasan. Jadi seluruh debu ini kita bersihkan. Ya, bisa dilihat di situ ada AWC Polres Lumajang, kemudian ada juga dari PU ya, dan Kabupaten Lumajang untuk membersihkan material vulkanik agar tidak terlalu berdebu. Jadi pembersihan debu ini kita lakukan secara sinergi dengan Polres Lumajang. Jadi mereka menggunakan water cannon untuk pembersihan tahap awal. Kemudian kita lakukan pembersihan juga menggunakan manual, pekerja manual. Kita lakukan pembersihan lagi untuk tahap kedua. Kita gunakan water tanker, alat kami, dan selanjutnya terakhir kita lakukan pembersihan debu dengan menggunakan debu river. Ketinggian debu sendiri berapa ya? Ketinggian debu sendiri kurang lebih rata-rata 1 cm. Lahar dingin Gunung Semeru juga menutup akses 2 dusun, yaitu Dusun Sumber Langsep dan Dusun Kamar Kajang. Akses dipenuhi batu-batu besar sehingga hanya bisa dilalui dengan berjalan kaki. Sekolah di sekitar lokasi terpaksa diliburkan karena terputusnya akses. 292 warga terdampak erupsi Semeru masih bertahan di posko pengungsian SMP Negeri 2 Pronojiwo, Lumajang. Mereka harus berbagi ruang kelas dengan para siswa yang tetap bersekolah setiap hari. Mayoritas pengungsi berasal dari Dusun Sumber Sari dan Gumuk Mas, Desa Supit Urang. Informasi usai jeda, saudara, puluhan pelaku dan barang bukti narkoba disita dari penggerbekan kampung narkoba di Matraman, Jakarta Timur. Selengkapnya usai jeda.
Bukan. Itu lihat. Dia bukan pihak saya, Pak. Ini bukan pihak saya, Pak. Bukan. Garam. Terima kasih Anda masih di Indonesia Update. Saudara, Badan Narkotika Nasional menggerebek bandar narkotika di kawasan Berlan, Kelurahan Kebon Manggis, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur pada Selasa siang. Puluhan pelaku ditangkap. Iya, Pak. Barang lu, Ken? Bukan, Pak. Bukan. Itu lihat. Dia bukan pihak saya, Pak. Ini apa? Bukan pihak saya, Pak. Bukan. Garam. Coba lihat. 15 titik di Kelurahan Kebon Manggis digerebek petugas. 25 pelaku pun ditangkap. Dari penangkapan ini, petugas berhasil mengungkap 4 bandar narkoba yang kini masih dikejar. Sejumlah barang bukti disita berupa sabu, ganja, uang, perhiasan, senjata tajam hingga senapan angin. Sampai 15 titik atau tempat yang menjadi target bagi kami. Dari sekian itu kita bisa mendapatkan pelaku 25 orang. Dari 25 orang itu kita dapat mengungkap seorang bandar. Dan sudah kita mengantongi DPO 4 bandar dengan inisial NPTS. Untuk bandar tadi yang kita tangkap adalah berinisial F. Dan saat ini 4 DPO itu yang perannya sebagai bandar akan dilakukan pengejaran dan sedang melakukan pengejaran oleh Direktorat Penindakan Pengejaran dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Kita gali informasi selengkapnya terkait penggerebekan pelaku narkoba. Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Fedriska Ananda dan juru kamera Bondan Wicaksono di Matraman, Jakarta Timur. Fedriska, apa saja temuan petugas dari penggerebekan ini? Temuan polisi beragam, Ihsan dan juga saudara. Bagaimana kemudian tadi kami memantau begitu ketika BNN melakukan penyergapan. Tadi kalau misalkan kita lihat dari rilis yang dilakukan, sejumlah barang bukti berupa barang haram tersebut tadi berupa sabu, ekstasi dan juga ganja. Begitu tadi kalau misalkan untuk nominalnya berapa jumlahnya ini belum bisa kami pastikan begitu, karena memang untuk barang bukti ini masih dibawa ke BNN untuk didalami lebih lanjut. Karena memang tadi kalau misalkan kita lihat dari barang bukti yang ada di TKP ini tadi tampak tadi saya sampaikan ada barang haram sabu, ganja dan juga ekstasi, kemudian juga ada sejumlah uang tunai, kemudian yang menarik perhatian juga ada senjata api dan ini masih didalami apakah legal atau tidak, ataupun jenis rakitan, ataupun kemudian tadi kami pantau juga ada perhiasan. Dan yang paling menarik, Ihsan dan juga saudara, bagaimana kemudian tadi dari semua barang bukti yang ditampilkan oleh BNN ini yang menarik adalah QR pembayaran yang bisa digunakan untuk membayarkan membeli barang haram tersebut. Jadi memang tadi disampaikan oleh BNN bahwa memang untuk transaksi dari pengedaran sabu yang memang diungkap pada tadi siang ini memang cukup rapih dikatakan, karena kalau misalkan tadi diungkapkan ada lebih dari 20 tersangka begitu ataupun terduga pelaku yang memang sudah diamankan oleh BNN kemudian dibawa ke kantor BNN untuk diperiksa lebih lanjut. Namun informasi yang kami dapatkan 4 dari pengedar ini masih dalam pencarian, karena memang tadi ketika disergap ataupun dilakukan penggerebekan ini 4 orang tersebut ini berhasil kabur. Jadi memang yang menjadi PR dari BNN pada saat ini adalah kemudian untuk menimbang barang bukti ini nominalnya sebanyak apa, kemudian juga uang tunai yang diamankan sebanyak apa, kerugiannya seberapa, ini belum disampaikan lebih lengkap tadi. Dan kemudian juga adalah untuk dalam pencarian lebih lanjut terkait dengan 4 orang pengedar yang masih dalam pencarian. Ihsan. Rizka, ada 4 pelaku yang kabur, apakah ada perlawanan dari para pelaku sebenarnya? Kalau misalkan untuk perlawanan kami tadi tidak melihat secara langsung ya Ihsan dan juga saudara, karena memang mengamankan sejumlah orang. Tadi saya sampaikan ada sekitar lebih dari 20 orang yang diamankan oleh BNN dan saat ini dibawa ke kantor BNN di Cawang untuk dilakukan pendalaman lebih lanjut. Tadi saya sampaikan bahwa memang 4 pengedar ini berhasil kabur, berhasil melarikan diri. Jadi memang ini
masih menjadi PR dari BNN untuk kemudian melakukan pencarian terhadap 4 orang tersebut. Karena kalau misalkan untuk perlawanan tadi, kalau misalkan kami lihat, Ihsan dan juga saudara, terdapat juga senjata tajam, ada juga senjata api. Jadi memang ini karena kondisi tempat penggerebekan ini ada di pemukiman, mungkin untuk kemudian memberikan rasa aman kepada masyarakat, ini juga menjadi perhatian dari BNN ketika tadi melakukan penggerebekan. Fedriska Ananda dan Bondan Wicaksono melaporkan langsung dari Matraman, Jakarta Timur. Terima kasih Fedriska. Kita ke informasi lainnya, saudara. Tim psikolog Polda Metro Jaya dan Dokes Polres Metro Jakarta Selatan mendatangi rumah duka Alvaro pada Selasa pagi. Polisi memberikan trauma healing untuk psikologis keluarga mendiang Alvaro. Di kediaman orang tua mendiang Alvaro, tim psikolog Polda Metro Jaya dan Dokes Polres Metro Jakarta Selatan bertemu dengan ibu serta kakek korban. Saat mendapatkan treatment, ibu dan juga kakek mendiang Alvaro disebut masih dalam keadaan syok dan terpukul. Saya didampingi dari psikolog dari Polda Metro Jaya dan juga dengan Bu Kasidokes dari Polres Metro Jakarta Selatan melakukan pendampingan kepada pihak keluarga almarhum adik Alvaro. Pendampingan ini tujuannya untuk trauma healing yang lebih kepada untuk menstabilkan emosional ya Bu ya, psikologi dari pihak keluarga seperti itu. Dan ini akan kita lakukan terus ya, memang sampai keadaan dari psikis pihak keluarga ini bisa ya berangsur stabil, membaik seperti itu. Alvaro Kianu Nugroho, bocah 6 tahun asal Pesanggerahan, Jakarta Selatan, ditemukan tewas setelah hilang selama 8 bulan. Polisi menyatakan pelaku penculikan dan pembunuhan terhadap Alvaro tak lain adalah ayah tiri korban. Selain mengungkap motif tersangka yang dendam terhadap ibu Alvaro, polisi bilang jenazah Alvaro diletakkan di bawah jembatan wilayah Tenjo pada 9 Maret 2025 lalu, atau 3 hari setelah diculik. Pada 20 November 2025, polisi melakukan prarekonstruksi kasus ini. Dari keterangan saksi dan temuan barang bukti, polisi kemudian menetapkan ayah tiri Alvaro berinisial AI sebagai tersangka. Polisi menambahkan, tersangka AI, 49 tahun yang merupakan ayah tiri korban, ditemukan tewas di ruangan konseling Polres Jakarta Selatan. Tersangka sedang dititipkan di ruangan tersebut karena esok harinya harus dilakukan pemeriksaan medis pasca penetapan tersangka. Pada tanggal 20 November 2025, informasi masuk dan ini selalu didalami oleh penyidik persesuaian dari keterangan saksi, barang bukti, dan dilaksanakan prarekonstruksi sehingga penyidik menetapkan seorang tersangka berinisial AI. Dan dari hasil pemeriksaan mengakui jenazah korban dijemput sampai dengan meninggal dunia dan dibuang tanggal 9 Maret 2025. Ini yang kami sampaikan kepada rekan-rekan, termasuk kami baru ingin menyampaikan bahwa kerangka yang ditemukan patut diduga kuat sebagai anak yang hilang. Untuk kepastian secara ilmiah, scientific investigation, akan kita tunggu hasil uji DNA. Saat ini, uji DNA dilakukan untuk mengetahui pasti identitas temuan rangka yang diduga kuat adalah Alvaro. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, angin puting beliung menerjang Maros, Sulawesi Selatan. 6 rumah rusak. Selengkapnya di Indonesia Update. Kobaran api dan asap tebal membumbung tinggi dari sebuah toko bangunan di Jalan Beratang Binangun, Kecamatan Kubeng, Surabaya, Jawa Timur. Api pertama kali muncul dari kamar mes karyawan yang berada di bagian belakang toko dan menyambar ke peralatan di dalam toko. Usai 2 jam, api dapat dipadamkan oleh 14 unit mobil damkar yang datang ke lokasi.
Tidak ada korban, namun pemilik toko bangunan mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Video amatir merekam angin puting beliung yang menerjang permukiman warga di Kelurahan Soreang, Kecamatan Lauk, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. 6 rumah rusak parah di bagian atap hingga dinding. Tidak ada korban dalam peristiwa ini, namun warga terdampak terpaksa mengungsi. Selain merusak rumah, angin juga menumbangkan pohon hingga menutup akses jalan antar kecamatan. Sebuah mobil di Temanggung, Jawa Tengah terekam kamera pemantau masuk ke dalam sebuah kafe. Awalnya mobil berhenti di depan kafe, namun tiba-tiba mobil melaju dan menabrak pintu kaca kafe yang belum beroperasi. Diduga pengemudi dalam pengaruh minuman keras. Tawuran dua kelompok warga terjadi di tengah perlintasan rel kereta di Menteng, Jakarta Pusat. Perjalanan KRL Jabodetabek pun sempat terganggu. Tawuran terjadi akibat kesalahpahaman sejumlah remaja. Tawuran ini akhirnya diselesaikan oleh tokoh masyarakat dari dua kelompok yang terlibat dengan cara mediasi. Kita ke kabar lainnya, saudara. Satu unit rumah warga di kawasan Cilangkap, Tapos, Depok rusak akibat tertimpa pohon yang roboh saat dilanda angin kencang. Rumah warga roboh usai dilanda angin kencang. Pihak Kelurahan Cilangkap meninjau langsung ke lokasi kejadian. Menurut Lurah Cilangkap, kerusakan yang sangat parah terjadi pada bagian dapur dan kamar mandi rumah itu. Tak ada korban lantaran pada saat kejadian rumah dalam kondisi kosong. Penghuni rumah kini harus mengungsi sementara ke rumah keluarganya. Di bagian belakang khususnya dapur dan kamar mandi. Jadi bagian dapur dan kamar mandi yang ada di belakang itu, itu yang roboh yang parah. Ada korban? Alhamdulillah untuk korban jiwa nggak ada. Pada saat kejadian kondisinya lagi nggak ada orang. Kita beralih ke informasi lain, saudara. Gedung baru Stasiun Rangkas Bitung Ultimate di Kabupaten Lebak, Banten mulai dioperasikan. Stasiun mampu menampung hingga 83.000 penumpang. Pada hari pertama uji coba, Stasiun Rangkas Bitung Ultimate dipadati penumpang. Dengan bangunan baru yang lebih luas dan modern, serta sejumlah fasilitas pendukung, stasiun ini mampu menampung hingga 83.000 penumpang. Dari yang sebelumnya hanya 26.000 penumpang. Stasiun ini diharapkan mampu memperlancar mobilitas warga untuk rute komuter lain Rangkas Bitung Tanah Abang serta Rangkas Bitung Merak. Lagi itu masih jalan kaki, sekarang udah lagi. Enak sih, malah lebih nyaman, lebih luas, lebih teratur kali ya. Kalau kesulitan nggak ada sih, karena udah biasa. Kaget aja ya, Bu? Iya, cuma kaget aja. Oh, udah dibuka ternyata. Tapi luar biasa nggak sih, Bu? Iya, bagus lah stasiunnya. Informasi tadi menjadi penutup Indonesia Update edisi kali ini, saudara. Saya Ihsan Sitorus pamit, sehat selalu, sampai jumpa.